Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam 2 April. Saya Muhammad Nafis Ilham, absen 17 dari kelas 11 agama, akan mempresentasikan sekilas tentang kebijakan pemerintahan pada masa kepemimpinan Herman William Dendels, Thomas Stanhope Raffles, dan Johannes van den Bosch pada berbagai bidang. Baik, bidang yang pertama yakni pada bidang militer. Pada masa Dendels, di bidang militer ia membangun angkatan perang dari orang pribumi. Yang kedua, ia mendirikan benteng pertahanan. Yang ketiga, ia mendirikan pabrik senjata di kota Surabaya. Dan yang keempat, ia membangun Groot Postweg, atau dikenal dengan pembangunan jalan raya dari Anyar sampai Panarukan yang panjangnya sekitar 1000 km. Itu yang membangun rakyat Indonesia sendiri. Sedangkan pada masa Raffles di bidang militer, ia menambah jumlah angkatan perang. Dan yang kedua, ia membangun pabrik senjata. Baik, pada masa Van den Bosch di bidang militer, ia mendirikan pangkalan angkatan laut dan mendirikan benteng-benteng pertahanan. Kemudian di bidang kedua, yakni bidang sosial. Pada masa Dendels di bidang sosial, ia menghapus upacara penghormatan pada sultan-sultan atau raja-raja di Indonesia. Yang kedua, rakyat dipaksa kerja roti atau dikenal dengan kerja paksa. Dan yang ketiga, perbudakan terus berkembang. Dalam tanda kurung, perbudakan ditujukan untuk orang Indonesia. Baik, pada masa Raffles di bidang sosial, ia menghapus sistem perbudakan. Yang kedua, ia mengurangi pengaruh tradisional. Dan yang ketiga, penghapusan kerja roti atau kerja paksa. Jadi pada masa Raffles, orang Indonesia atau orang pribumi sedikit ada keringanan, tidak adanya kerja paksa dan sistem perbudakan lagi. Namun pada masa pemerintahan Van den Bosch di bidang sosial, ia menerapkan sistem Verplichte-Leverantie atau dikenal dengan penyerahan wajib, dan makna lengkapnya yakni penyerahan wajib kebijakan yang ditetapkan oleh VOC, di mana kebijakan ini berupa penyerahan wajib hasil bumi oleh rakyat Indonesia di setiap daerah dengan harga yang telah ditentukan VOC, seperti lada, kayu, beras, kapas, nila, dan gula. Yang kedua, diterapkannya sistem kerja roti kembali. Yang ketiga, sistem tanah bebas diganti dengan tanaman wajib. Dan yang keempat, sistem sewa tanah dengan uang harus dihapuskan. Selanjutnya, perbandingan pada bidang ketiga yakni bidang politik. Pada masa Dendels di bidang politik, ia memusatkan wilayah kolonial Belanda di Kerajaan Banten dan Cirebon. Yang kedua, ia membentuk Algemene Sekretariat atau dikenal dengan pembentukan pada tahun 1950 oleh kolonial Belanda, pembentukan lembaga. Yang ketiga, pengadilan untuk orang Eropa. Yang keempat, pengadilan untuk orang pribumi. Dan yang kelima, pengadilan untuk orang timur asing. Pada masa Raffles di bidang politik, ia membagi Pulau Jawa menjadi 18 keresidenan. Keresidenan adalah sebuah organisasi yang dipimpin oleh presiden, atau dengan makna yang lebih detail, keresidenan adalah sebuah daerah administratif yang dikepalai oleh residen. Yang kedua, mengubah sistem pemerintahan kolonial yang beragam. Yang ketiga, menerapkan sistem hukum Inggris dengan juri dalam sidang. Dan yang keempat, menerapkan sistem keresidenan. Baik, pada masa Van den Bosch di bidang politik, ia membagi Pulau Jawa menjadi 9 pemerintahan saja. Yang kedua, meningkatkan berbagai usaha dalam pemasukan
uang dari Hindia Belanda. Yang ketiga, mengeluarkan uang kertas untuk pertama kalinya di Indonesia. Baik, pada bidang keempat, yakni di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, Daendels ia memperbaiki gaji pegawai monopoli perdagangan beras. Yang kedua, membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara atau Algemene Rekenkamer, atau nama lain dari BPK, Badan Pengolahan Keuangan. Yang ketiga, mengadakan Brengestelsel atau disebut dengan tanah paksa dengan makna yang lebih luas, yakni Brengestelsel adalah sistem di mana para petani di Jawa Barat harus menanam dan menyerahkan hasil produksinya ke penjajah Belanda. Sedangkan Raffles pada bidang ekonomi, ia menambahkan sistem pajak perorangan monopoli dagang dan petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor. Yang ketiga, menetapkan sistem sewa tanah. Pada masa Van den Bosch di bidang ekonomi, ia melarang para petani menjual barang ke orang lain. Ini hanya demi untuk kepentingan Belanda saja. Yang kedua, memperluas areal penanaman kopi. Yang ketiga, tetap menetapkan Kontingenten dan Verplichtreferentie. Kontingenten adalah pajak sewa tanah paksa, dan Verplichtreferentie adalah penyerahan wajib. Kesimpulannya adalah perbandingan kebijakan pemerintahan dari ketiga pemimpin tersebut, dari urutan yang paling sadis ke yang paling peduli kepada bangsa Indonesia, yakni yang pertama, yang paling sadis adalah Johannes Van den Bosch, karena pada masa itu ia menerapkan sistem tanam paksa dan kerja roti kembali. Kemudian disusul oleh Herman William Daendels, karena Daendels adalah pencetus kerja roti pada masa itu pertama kali. Dan yang paling ringan yakni Thomas Stamford Raffles, karena kerja roti dan perbudakan dihapuskan. Pada tabel kedua, politik etis dan politik pintu terbuka, artinya yakni politik etis disebut juga dengan politik balas budi, yakni pemikiran progresif bahwa pemerintahan Belanda mempunyai kewajiban moral menyejahterakan penduduk Hindia Belanda sebab telah memberikan kemakmuran bagi masyarakat Belanda. Program yang dimiliki politik etis yakni 1. Edukasi atau pendidikan, irigasi atau pembangunan air mengalir. Yang ketiga yakni imigrasi, perpindahan penduduk untuk mencari pekerja yang lebih murah. Hal ini hanya dimanfaatkan dan diuntungkan oleh bangsa Belanda saja. Bangsa Indonesia tidak dapat merasakannya. Politik pintu terbuka artinya yakni kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada tahun 1899 yang memberikan akses ke Tiongkok atau Cina kepada kekuatan imperial. Kebijakan ini berasal dari praktik dagang Britania Raya seperti yang dapat terlihat dalam traktat yang dibuat dengan dinasti Qing setelah Perang Candu Pertama. Dengan programnya yakni yang pertama, Undang-Undang Agraria 1870 terhadap tanah jajahan, kaum imperial berusaha memperbaiki taraf kehidupan rakyat Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Gula atau Suikerwet untuk memberikan kesempatan yang luas kepada para penguasa perkebunan gula. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Shadaqallahul azim wa balagha rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.